Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Cerita Dulu dengan saya Desi. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang cerita yang terjadi pada bulan Mei tahun 2023. Lebih tepatnya musibah yang terjadi di objek wisata Guci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Meski menaiki bus yang sama, akan tetapi setiap penumpang memiliki tujuan dan rute yang berbeda-beda tentunya. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. Hari naas tidak ada di kalender. Kisah tragis tanjakan maut di wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Terjadi tepat hari Minggu 7 Mei 2023. Tepatnya di area wisata pemandian air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terjadi menimpa rombongan peziarah dari Tangerang, Banten yang tidak sengaja mampir ke pemandian air panas Guci. Jadi ceritanya guys, berawal dari rombongan asal Tangerang, Banten yang melakukan ziarah, ya kalau umat muslim kan biasa melakukan ziarah-ziarah seperti itu ke makam-makam Wali Songo ya, dari rute Surabaya, Tuban, Gresik, Demak, Pati, Kudus, dan harusnya berakhir di Cirebon. Nah, sebelum masuk ke wilayah Cirebon, mereka dari Semarang ya, dari rute Semarang, dari Kudus itu mampir dulu ke objek wisata Guci di daerah Kabupaten Tegal. Yang mana sebelum ke Cirebon itu mereka mampir dulu guys. Dan para peziarah meminta mampir ke objek wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ya, sebelum melaksanakan seluruh rangkaian dari ziarah makam Wali Songo. Untuk kalian yang belum tahu tentang objek wisata pemandian air panas Guci, nah pemandian air panas Guci ini resmi dibuka untuk umum dan dijadikan sebagai tempat wisata tepatnya pada tahun 1974. Asal-usul nama Guci sendiri itu berkaitan dengan mitos ya yang tersimpan di objek wisata Guci, yang mana berkaitan dengan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, di mana nama Guci itu konon katanya berasal dari zaman Wali Songo guys. Nah, konon gua sumber air panas di tempat tersebut merupakan kekuasaan dari dayangnya Nyai Roro Kidul ya, dayangnya yang bernama Nyai Rantesari, namanya Nyai Rantesari. Dan wujud dari dayang Nyi Roro Kidul itu berupa naga, yang mana tugasnya menjaga daerah antara utara sampai selatan Gunung Slamet. Nah, beralih dari asal-usul objek wisata Guci, kembali ke rombongan peziarah dari Tangerang tadi ya. 2 buah bus duta wisata yang digunakan oleh rombongan masing-masing berpenumpang kurang lebih 50-an. Jadi gini guys, rombongan peziarah dari Tangerang itu terdiri dari 2 bus, yang mana 1 bus masing-masing itu kurang lebih dari 50-an orang. Kejadian naas ini menimpa pada salah satu bus dari kedua rombongan bus tersebut. Jadi ada 2 bus. 1 bus berisikan 50 orang itu dikendarai oleh Rumyani dan Andre sebagai kenek ya. Kemudian bus yang kedua itu kita sebut saja si supir dengan nama Udin dan keneknya bernama Mamat ya, kita sebut saja seperti itu. Awalnya kedua rombongan itu tiba di lokasi area pemandian air panas Guci itu
pada Sabtu malam atau tepatnya malam Minggu pada tanggal 6 Mei 2023. Masing-masing supir dan kenek itu ikut bermalam di tempat penginapan para rombongan menginap, ya. Nah, di sana mereka berbaur dengan masyarakat sekitar. Romyani, sang supir bis pertama yang sudah kurang lebih 26 tahun melalang buana menjadi supir bis, itu seperti biasa melaksanakan tugasnya, memarkirkan bus, ya kan, memasang rem tangan, dan kemudian dibantu oleh keneknya si Andre dengan memasang janggal-janggal, ya, untuk menahan roda bus supaya tidak menggelinding karena posisi parkiran itu berada di turunan atau tanjakan. Mereka memastikan bahwa keadaan bus itu aman-aman dan baik-baik saja, serta jauh dari bahaya tergelincir dan sebagainya. Bahkan malam itu sang kenek, si Andre, sempat membersihkan area luar dan area dalam bus tersebut. Nah, di saat malam ketika mereka menginap di penginapan, kenek bus yang kedua ini, alias tadi yang saya sebutkan dengan nama samaran Mamat, itu sempat bermimpi, guys. Mimpi apakah itu? Si Mamat bermimpi, guys. Ketika ia tidur, ada jin yang menyerupai kakek-kakek. Kakek-kakeknya mengenakan busana surjan, busana adat Jawa, serta mengenakan blangkon. Kemudian kalian tahu jin jelmaan tersebut ngomong apa sama si Mamat? Jangan ganggu jalan saya, atau kalau tidak saya mundurkan bis kamu. Gila, langsung deh si Mamat terbangun. Dia kaget, seakan-akan mimpinya itu begitu nyata. Dia sampai keringet dingin. Posisi penginapan mereka itu berada di bukit, di ketinggian bukit gitu. Sedangkan untuk parkiran bis sendiri itu di bawahnya. Jadi ini jalan untuk parkiran bis, ya, di bawah. Kemudian di atasnya itu ada bukit yang kemudian ada penginapan. Nah, si Mamat karena saking kagetnya, dia langsung lari keluar dari penginapan, lihat dari atas bukit kondisi bis mereka. Dan ya baik-baik saja. Di malam itu baik-baik saja, keadaan bis masih terparkir dengan benar. Ganjal-ganjal pun masih terpasang dengan benar. Dan dia kayak, oh, ternyata cuma mimpi. Ternyata cuma bunga tidur. Dan dia balik lagi ke penginapan, melanjutkan tidurnya. Mamat tidak merasa bahwa itu adalah salah satu pertanda. Makanya setelah ia bermimpi hal tersebut, ia tidak mau menceritakan pada siapapun. Yang malah ia takut diledek atau malah menakut-nakuti orang-orang atau rombongan dari peziarah tersebut. Oke, kita lanjut ke cerita pada keesokan harinya pada tanggal 7 Mei 2023. Semua seakan berjalan dengan lancar. Rombongan peziarah menikmati segala sesuatu yang disuguhkan pada area wisata Guci tersebut. Ya kan? Kejadian naas terjadi ketika rombongan peziarah itu hendak prepare, ya, menuju ke pulangan dari objek wisata Guci dan dilanjutkan ke perjalanan ke Cirebon guna melanjutkan ziarah. Habis ke Cirebon baru ke Tangerang. Rencananya seperti itu ya guys ya, rencananya seperti itu ya. Kemudian di situ untuk persiapan kepulangan yang rencananya sebelum pulang ke Tangerang, rombongan akan ke Cirebon ya dengan misi menyelesaikan perjalanan ziarah ya.
yang mana lokasi ziarah terakhir itu di Gunung Jati, Cirebon, kemudian baru lanjut pulang ke Tangerang. Seperti biasa, sang supir Romiani memanaskan mesin mobil, ya kan? Mengaba-abakan kepada rombongan untuk segera berkumpul naik ke bus, ya kan? Tetapi dengan seperti biasa juga Romiani memasang rem, ya, rem tangan, kemudian menginstruksikan kepada Andre untuk tetap memasang ganjal-ganjal di luar mobil, yakni tepatnya di bawah ban, ya. Kemudian karena mungkin mikirnya Romiani, oh ya sambil nunggu rombongan semua naik ke bus, dia turun dulu tuh nyari tempat buat ngopi, ya kan? Biasanya kan supir-supir suka ngopi. Terus kemudian di situ si Romiani turun cari tempat buat ngopi, dan dia sempat ngopi dengan teman sesama supir di bus kedua, ya kan, dengan si Udin. Kemudian di situ si Romiani menginstruksikan kepada si Andre, "Andre, gimana keadaan?" gitu kan. Kemudian si Andre malah mengacungkan jempol, yang artinya keadaan aman dan baik-baik saja, seperti itu. Tidak diana, tidak lama setelah Romiani turun dari bus, ya kan, kemudian dia menikmati kopinya dan ngobrol dengan temannya. Bus tersebut terjun turun ke jurang kedalaman 7 meter, guys. Gak ada yang nyangka, sampai-sampai si Romiani itu kayak ngelek gitu lah. Hah, ini bener? Ini bus jalan? Dan semua orang yang ada di sekitar itu langsung panik, ngejar bus tersebut, panik, termasuk si Romiani, si Andre, si Udin sama si Mamat ngejar itu bis. Tapi yang namanya bis ya gede gitu, udah dikejar seperti apapun, sedangkan muatannya sudah banyak, kurang lebih di dalamnya itu ada 37 orang. Ya udah, terjun begitu saja ke jurang dengan kedalaman 7 meter. Ketika bus sudah terlanjur terjun ke jurang, dengan cekatannya sang kenek si Andre langsung membukakan jalan untuk para penumpang yang menjadi korban melewati exhaust, ya, atau blower yang ada di atas bus. Kalian kan biasanya kalau naik bus kan di atasnya itu kan ada kayak kotak-kotak exhaust, kayak blower seperti itu. Dengan cekatannya si Andre buka, membobol itu tempat exhaust, sehingga semua penumpang yang ada di dalam bus itu bisa keluar melewati lubang exhaust tersebut, karena dianggap paling aman nih kalau lewat sini. Kalau lewat jendela kan ada kaca dan segala macem gitu ya. Akhirnya si Andre berhasil membobol dan penumpang pun diselamatkan. Walau endingnya, ya, akibat dari kejadian tersebut Romiani dijadikan tersangka karena korban sejumlah 36 orang dengan 6 orang selamat, 29 orang luka-luka, dan 2 orang meninggal dunia. Akibat dari kejadian tersebut, Romiani dan Andre dijadikan tersangka, guys, atas dugaan kelalaian. Hal itu mengundang iba sang pengacara kondang Hotman Paris setelah sang pengacara dimintai tolong oleh istri Romiani yang bernama Hasnah untuk meminta keadilan atas perkara tersebut. Hal itu menurut Bang Hotman bukanlah kelalaian dari Romiani maupun Andre. Ada beberapa kejadian unik dalam kejadian ini, ya. Yang pertama, tak disangka ternyata mimpi Mamat sang kenek bus 2 merupakan pertanda akan terjadinya kejadian naas tersebut, ya, karena dia nggak menyangka, cuman kayak
ternyata mimpi itu jadi pertanda gitu ya. Itu sangat disayangkan, dan itu diceritakan oleh Mamat ketika Rumiani dan Andre sudah di sel penjara. Jadi ceritanya mereka reunian berempat, bukan reunian ya, sebagai pertemuan karena sempat si Mamat dan Udin itu jadi saksi. Kemudian Mamat cerita kepada si Rumiani bahwasanya ia itu bermimpi sebelum kejadian bertemu dengan melihat di dalam mimpinya ia melihat jin yang menyerupai kakek-kakek dan membisikkan kata-kata yang dianggap sebagai peringatan untuk rombongan tersebut. Kemudian langsung disambungkan tuh sama si Rumiani. Oh iya, saya jadi ingat waktu itu yang markirin bus itu bukan pakaian, orangnya tuh nggak berpakaian dan nggak pakai seragam parkir kayak biasanya. Dia juga rupanya kayak kakek-kakek yang pakai surjan, ya kan? Pakaian adat Jawa yang dimana dia juga pakai celana 3/4, baju 3/4 warna hitam, kaosnya kaos belang-belang kayak gitu, dan pakai belangkon. Dan setelah si Rumiani menyadari setelah memarkirkan mobil itu, si kakek-kakek tersebut itu tidak pernah muncul, guys. Tidak pernah muncul lagi untuk memarkirkan. Keesokan harinya, sampai keesokan harinya pun tidak menemukan lagi. Jadilah itu si Mamat sama si Rumiani menyimpulkan bahwa yang ada di dalam mimpi Mamat itu orang yang sama yang membantu memarkirkan mobilnya si Rumiani. Kemudian yang kedua, kisah unik yang kedua. Di awal Rumiani, sang sopir bus, memarkirkan busnya. Dia diarahkan oleh tukang parkir yang pakaiannya seperti tadi yang saya ceritakan, bukan tukang parkir seperti biasa. Pakaiannya pakaian baju bodo Jawa tulen ya, yang tadi seperti kayak orang petung Jawa ya, kalau orang Tegal ngomong mah orang petung Jawa gitu ya. Itu dikaitkan dengan mimpinya si Mama. Kemudian yang ketiga, kisah unik yang ketiga, ada salah seorang penumpang dari rombongan busnya si Rumiani. Dia adalah seorang ayah dan mengajak anaknya untuk berziarah. Anaknya masih kecil. Ketika itu si ayah dan anak ini sudah berada di dalam bus tersebut. Akan tetapi tiba-tiba menuju waktu kejadian tersebut akan terjadi, si anak tiba-tiba tantrum, nangis ya, minta turun dari bus tersebut. Si anak minta beli jajan yang areanya itu agak jauh dari parkiran bus. Sang ayah beruntung karena ia sempat menuruti apa kemauan anaknya untuk turun dari bus dan membeli apa yang diinginkan oleh anaknya. Karena kejadian naas tersebut itu terjadi setelah si ayah dan anak ini turun dari bus dan agak menjauh dari lokasi tersebut. Itu salah satu kisah uniknya, guys. Seakan-akan kayak itu pertanda nggak sih, anak kecil nangis gitu kan, itu kayak pertanda banget bahwa kayak mungkin si anak udah ngerasa dia tuh nggak nyaman di dalam bus tersebut, nggak nyaman, minta turun lah, tantrum lah. Tapi dari kejadian tersebut si ayah sangat beruntung, bersyukur gitu ya. Kemudian ada kejadian unik yang keempat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau bisa disebut dengan KNKT ya, menemukan bahwa di lokasi kejadian ketika bus itu terjun ke jurang, kondisi rem tangannya itu masih berfungsi dan dalam keadaan posisi remnya itu masih ditarik. Jadi kondisinya masih ngerem gitu loh.
Dan ganjal-ganjalnya pun masih di lokasi tempatnya. Ganjalnya gede. Ini sebenarnya di luar nalar sih. Ya nggak sih? Di luar nalar. Karena begitu banyak pertanda, ya kan? Sedangkan bus tersebut saja baru beroperasi kurang lebih 7 bulan. 7 bulan loh ya guys, 7 bulan bukan 7 tahun. Artinya bus tersebut masih baru, mesin-mesinnya masih baru. Pun posisinya juga rem tangan tuasnya masih terpasang. Kok bisa menggelinding? Kok bisa terjun ke jurang seakan-akan ditarik? Ya nggak sih? Itu adalah salah satu kejadian unik. Nah, oleh karena kejadian tersebut dan temuan KNKT yang menyatakan bahwa tuas rem masih dalam posisi mengerem serta ganjal-ganjal juga masih terpasang, jadilah pengacara Hotman Paris pun semakin kuat untuk membela Rumiani dan Andre di persidangan. Oke, sekian kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya ya guys ya, supaya kita dalam berkendara, khususnya umat muslim dan umumnya umat agama manapun ya, ketika kita berkendara, ketika kita bepergian, supaya selalu melantunkan doa-doa yang kita imani. Kalau dalam muslim jangan lupa doa untuk naik kendaraannya guys ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahul muqrinina wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ya guys ya, cuman sekedar mengingatkan. Meski menaiki bus yang sama, namun setiap penumpang memiliki rute dan tujuan berbeda-beda. Sekian segmen cerita dulu kali ini, banyak kekurangannya. Saya Desi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.